Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Afriansah. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Giji Business School, jurusan Manajemen. Di sini saya akan menerangkan topik tentang jabatan account eksekutif dalam bidang broadcasting. Langsung saja mari kita mulai. Account eksekutif dalam bidang broadcasting adalah posisi yang sangat penting, yang mana posisi ini berfokus pada pengelolaan hubungan dengan klien, terutama dalam menjual waktu siaran, slot iklan, dan peluang sponsorship. Account eksekutif dalam bidang broadcasting memiliki latar belakang dalam pemasaran, periklanan, atau bisnis. Selain itu, account eksekutif sering bekerja dalam lingkungan yang dinamis dan berorientasi pada target. Tugas utama account eksekutif adalah yang pertama, menjalin dan memelihara hubungan dengan klien. Account eksekutif bertugas mengidentifikasi dan mencari klien baru yang ingin mengiklankan produk. Setelah menjalin hubungan dan memastikan bahwa klien puas, maka account eksekutif akan melanjutkan negosiasi dengan klien. Account eksekutif bertanggung jawab untuk menjual slot iklan dalam program siaran atau waktu tayang, baik itu di televisi, radio, maupun digital. Mereka perlu memahami kebutuhan pemasaran klien dan memberikan solusi iklan yang tepat. Kemudian yang kedua, account eksekutif bertugas untuk mengkoordinasi dengan tim internal. Account eksekutif bekerja sama dengan tim kreatif, produksi, dan pemasaran untuk memastikan bahwa iklan atau konten sponsorship klien diintegrasikan dengan baik dalam siaran dan baik maupun secara komersil. Tugas yang ketiga adalah pengukuran kinerja kampanye. Setelah iklan atau sponsorship ditayangkan, account eksekutif bertugas untuk memberikan laporan kinerja kepada klien, misalnya dengan data atau dengan engagement atau dampak kampanye terhadap audiens. Yang terakhir, target penjualan dan pertumbuhan pendapatan, yaitu account eksekutif sering memiliki target yang harus dicapai. Target ini adalah peran yang harus diukur berdasarkan pendapatan yang mereka bawa untuk perusahaan broadcasting. Nah, jadi itu adalah tugas utama. Kemudian yang kedua adalah indikator kinerja account eksekutif. Yang pertama, indikatornya adalah target penjualan. Definisi dari target penjualan adalah matrik yang menunjukkan seberapa banyak penjualan yang harus dicapai atau yang berhasil dicapai oleh account eksekutif dibanding dengan target yang telah ditetapkan. Contohnya, persentase target penjualan yang terpenuhi dalam periode tertentu. Periode tertentu itu bisa dalam bulan, bisa dalam tahun, atau bahkan bisa dalam minggu. Yang kedua ada konversi pelanggan. Definisi dari konversi pelanggan adalah rasio pelanggan potensial yang berhasil diubah menjadi pelanggan aktif. Contohnya, jumlah prospek yang berhasil dijadikan pelanggan dibagi dengan jumlah total prospek. Yang ketiga adalah retensi pelanggan. Definisi dari retensi pelanggan adalah persentase pelanggan yang tetap menggunakan produk atau jasa perusahaan dalam periode tertentu. Contohnya, jumlah pelanggan yang tetap aktif selama 1 tahun dibandingkan dengan total pelanggan di awal tahun. Yang keempat ada volume penjualan. Definisi dari volume penjualan adalah total nilai yang dihasilkan oleh account eksekutif dalam periode tertentu. Contohnya, total pendapatan yang dihasilkan dari penjualan selama sebulan. Kemudian yang kelima, tingkat kepuasan pelanggan. Definisi dari tingkat kepuasan pelanggan adalah matrik yang menunjukkan seberapa puas pelanggan dengan layanan yang diberikan oleh account eksekutif. Contohnya, skor Net Promoter Score atau NPS atau hasil survei. Dan yang keenam adalah waktu respons.
Definisi dari waktu respons adalah waktu yang diperlukan account eksekutif untuk merespon pertanyaan atau masalah dari pelanggan. Yang ketujuh, contoh pertemuan atau presentasi. Definisinya adalah frekuensi pertemuan atau presentasi yang dilakukan oleh account eksekutif untuk mendapatkan prospek baru. Yang kedelapan, follow up pelanggan. Definisi dari follow up pelanggan ini adalah upaya account eksekutif dalam menindaklanjuti prospek atau pelanggan yang sudah ada. Yang kesembilan, feedback internal. Definisinya adalah umpan balik dari tim internal mengenai kolaborasi dari komunikasi account eksekutif. Nah, jadi itu adalah indikator kinerja dari account eksekutif. Nah, selanjutnya adalah hambatan dalam jabatan account eksekutif beserta solusinya. Yang pertama, hambatannya adalah persaingan yang ketat. Nah, dalam industri broadcasting, persaingan antara berbagai stasiun TV dan layanan streaming yang kuat, account eksekutif harus menghadapi tekanan yang menarik dan mempertahankan klien. Nah, solusi dari hambatan ini adalah membangun hubungan yang kuat dengan klien melalui komunikasi dan pelayanan yang responsif. Kemudian yang kedua ada perubahan teknologi yang cepat. Nah, hambatan ini karena sekarang ya perkembangan teknologi yang sangat pesat seperti media digital dan platform streaming, account eksekutif itu harus memperbarui pengetahuannya, harus update, harus ya up to date lah pokoknya. Nah, ketidaktahuan tentang perkembangan teknologi dapat mengakibatkan ketertinggalan dalam menjual produk atau layanan. Solusinya adalah mengikuti pelatihan dan seminar secara berkala untuk tetap update tentang teknologi terbaru dan membentuk tim ad hoc yang terdiri dari ahli teknologi dan tim penjualan yang berbagi wawasan dan strategi. Hambatan yang ketiga adalah kendala budget klien. Banyak klien yang memiliki keterbatasan anggaran untuk membuat iklan atau program. Nah, solusinya adalah account eksekutif bisa menawarkan paket yang fleksibel yang dapat disesuaikan dengan anggaran klien, mendesain iklan dengan berbagai format yang sesuai dengan budget klien. Kemudian hambatan yang keempat adalah variasi audiens dan target market. Setiap klien memiliki target market yang berbeda dan memahami demografi serta preferensi masing-masing audiens dapat menjadi tantangan tersendiri buat account eksekutif. Solusinya adalah melakukan riset pasar sebelum menawarkan produk kepada klien. Kemudian yang kelima adalah ketersediaan waktu klien. Nah, hambatan ini seringkali memiliki waktu yang terbatas untuk membahas kampanye iklan dan untuk membahas tentang operasional yang berhubungan dengan iklan atau program yang akan klien buat. Solusinya adalah menggunakan teknologi komunikasi seperti video conference untuk memudahkan diskusi seperti Google Meet, Zoom Meet, atau aplikasi meeting online lainnya. Nah, jadi itu adalah beberapa hambatan yang mungkin ada di dalam jabatan account eksekutif dalam bidang broadcasting. Dan juga kemudian yang selanjutnya adalah yang keempat, soft kompetensi account eksekutif. Nah, soft kompetensi seorang account eksekutif merujuk pada keterampilan interpersonal dan atribut personal yang membantu dalam menjalin hubungan yang baik dengan klien. Nah, yang pertama, kemampuan komunikasi yang efektif. Di sini, account eksekutif harus mampu menyampaikan ide dan informasi dengan jelas kepada klien dan tim internal. Kemampuan ini merupakan kemampuan seperti komunikasi verbal dan tulisan, serta mendengarkan dengan aktif
untuk memahami kebutuhan klien dan menjelaskan produk atau layanan yang ditawarkan. Nah, yang kedua, kreativitas dan inovasi. Dalam dunia broadcasting, account eksekutif perlu memiliki kemampuan untuk berpikir kreatif dan berpikir inovatif tentunya ya. Mereka harus menciptakan ide-ide segar untuk menarik audiens dan juga untuk menarik klien juga. Nah, yang ketiga, kemampuan negosiasi. Kemampuan negosiasi dalam jabatan account eksekutif ini adalah berfungsi untuk menawarkan nilai tertinggi bagi klien dan perusahaan serta menyusun kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang keempat, empati dan keterhubungan emosional. Memahami perasaan dan pandangan klien sangat penting. Account eksekutif harus mampu menempatkan diri pada posisi klien untuk memahami harapan dan kekhawatiran mereka. Nah, yang kelima, keterampilan interpersonal. Kemampuan untuk membangun hubungan baik dengan klien dan tim ini sangat penting. Kenapa? Karena keterampilan interpersonal ini membantu dalam menjaga hubungan dengan tim atau hubungan dengan klien. Nah, yang dengan beberapa soft kompetensi tadi, saya rasa itu adalah dasar-dasar untuk bisa menjadi account eksekutif yang kemudian selanjutnya, pembahasan selanjutnya adalah yang kelima, kompetensi teknis account eksekutif. Nah, sebagai seorang account eksekutif dalam bidang broadcasting, kompetensi teknis yang perlu diperhatikan adalah pengetahuan khusus terkait dengan industri broadcasting. Nah, yang pertama adalah pemahaman media dan konten. Seorang account eksekutif harus memiliki pemahaman dalam berbagai format media seperti radio, televisi, dan juga digital platform yang lainnya. Yang kedua, kemampuan komunikasi dan negosiasi. Kemampuan komunikasi yang unggul adalah kunci untuk menjalin hubungan yang baik dengan klien dan juga tim. Nah, account eksekutif juga perlu melakukan negosiasi dengan klien agar mendapatkan harga yang relatif menguntungkan. Di sini pihak yang diuntungkan adalah klien dan perusahaan broadcasting tersebut. Nah, yang ketiga, analisis data dan penelitian pasar. Kemampuan untuk menganalisis data audiens dan tren pasar adalah kemampuan yang sangat krusial. Kemampuan ini berfungsi untuk mengukur efektivitas kampanye iklan dan melakukan studi pasar untuk memahami kebutuhan klien. Nah, yang keempat, ada manajemen proyek. Seorang account eksekutif perlu memiliki keterampilan ini untuk mengelola kampanye broadcasting mulai dari perencanaan hingga eksekusi. Nah, yang terakhir, yang kelima, pengetahuan teknologi broadcasting. Pemahaman tentang peralatan dan teknologi broadcasting seperti pemancar, perangkat lunak editing, dan platform distribusi digital lainnya. Pengetahuan ini sangat membantu sebagai seorang account eksekutif agar bisa memberikan pelayanan yang bisa memuaskan klien dan juga bisa melancarkan pekerjaan account eksekutif tersebut. Nah, pembahasan yang selanjutnya adalah modul pelatihan account eksekutif. Yang pertama, ada modul broadcasting. Tujuan di dalam modul ini adalah untuk memahami prinsip dasar broadcasting dan berbagai platform media. Isi dari modul ini sejarah broadcasting, jenis-jenis media, hukum, dan regulasi. Nah, hasil yang bisa diharapkan dari mempelajari modul ini adalah kita yang ingin menjadi sebagai account eksekutif bisa memahami konteks dalam industri broadcasting. Nah, yang kedua, modul komunikasi efektif.
Tujuan mempelajari modul ini adalah untuk mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal dan presentasi. Isi dari modul ini adalah bagaimana caranya teknik berbicara, mendengarkan yang aktif, dan juga menyampaikan pesan yang jelas. Nah, hasil yang diharapkan dari pembelajaran modul ini adalah kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan klien dan juga atau tim. Nah, yang ketiga, modul penjualan dan negosiasi. Tujuan mempelajari modul ini untuk mempelajari teknik penjualan dan strategi negosiasi. Nah, isi dari modul ini adalah proses penjualan, membangun hubungan klien, dan juga teknik negosiasi yang baik. Hasil yang diharapkan dari pembelajaran modul ini tentu saja kita dapat melakukan penjualan secara efektif. Nah, yang keempat ada modul manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Tujuan dari mempelajari modul ini adalah mengimplementasikan strategi untuk membangun hubungan jangka panjang dengan klien. Nah, isi dari modul ini adalah sistem CRM, pengelolaan database pelanggan, dan analisis perilaku klien. Hasil yang diharapkan dari kita mempelajari modul ini adalah kita dapat mengelola hubungan yang baik dengan pelanggan secara efisien. Nah, yang kelima, modul pemasaran konten. Tujuan mempelajari modul ini adalah untuk mengembangkan keterampilan dalam menciptakan dan mengelola konten. Isi dari modul ini adalah teori pemasaran konten, pengembangan strategi konten, analisis dampak konten. Hasil yang diharapkan dari pembelajaran modul ini, kita mampu merancang kampanye konten yang menarik. Nah, kemudian yang keenam, ada modul analisis pasar dan tren. Tujuan mempelajari modul ini adalah menganalisis pasar untuk memahami tren dan kebutuhan audiens. Isi dari modul ini adalah analisis kompetitor dan juga identifikasi peluang. Hasil yang diharapkan dari mempelajari modul ini, kita dapat mengidentifikasi peluang bisnis baru. Yang ketujuh, modul penyampaian layanan pelanggan. Tujuan mempelajari modul ini adalah untuk meningkatkan keterampilan dalam memberikan pelayanan terhadap klien. Nah, isi dari modul ini adalah standar pelayanan, menegakkan keluhan klien, kemudian meningkatkan kepuasan klien. Hasil yang bisa diharapkan dari kita belajar modul ini adalah kita dapat memberikan layanan yang memuaskan. Nah, yang ke-8, modul pengelola acara dan produksi. Tujuan dari mempelajari modul ini adalah memahami aspek-aspek pengelolaan secara baik dalam bidang broadcasting. Dan isi dari modul ini adalah perencanaan acara, perencanaan produksi, dan juga manajemen waktu. Hasil yang bisa diharapkan dari pembelajaran modul ini adalah kita mampu mengorganisir acara dengan baik. Nah, selanjutnya yang ke-9, modul digital marketing dan media sosial. Tujuannya kita mempelajari modul ini adalah agar kita memahami alat digital dan strategi pemasaran di media sosial. Isi dari modul ini adalah platform media sosial, teknik pemasaran digital, analisis performa. Hasil yang diharapkan kita mempelajari modul ini, kita dapat memanfaatkan media sosial untuk memasarkan konten. Nah, yang terakhir, modul pengembangan diri dan kepemimpinan. Tujuannya adalah untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan manajemen diri yang baik. Isi dari modul ini adalah teori kepemimpinan, pengelolaan stres, dan pengembangan pribadi. Hasil yang bisa diharapkan dari pembelajaran modul ini adalah peserta atau kita. Nah, pembahasan selanjutnya adalah rancangan program pelatihan account eksekutif. Yang pertama adalah pengenalan dunia broadcasting dan peran eksekutif. Tujuannya dalam memahami pengenalan dunia broadcasting dan peran account eksekutif adalah memahami dasar-dasar industri broadcasting dan peran eksekutif dalam organisasi. Isinya
bisa sebagai gambaran umum industri broadcasting, kemudian tanggung jawab dan tugas seorang account eksekutif, dan juga bisa memahami proses produksi dan keterkaitan lainnya dengan pemasaran. Nah, metodenya itu metode belajarnya bisa kuliah interaktif dan juga diskusi kelompok. Yang kedua, keterampilan komunikasi dan negosiasi. Tujuannya adalah untuk mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif dan juga untuk berinteraksi yang baik dengan klien dan tim internal. Isi dari program ini adalah teknik presentasi yang persuasif, strategi negosiasi dan manajemen konflik, kemudian juga menjadi pendengar yang aktif dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Nah, yang ketiga ini adalah manajemen proyek dan klien. Tujuannya adalah untuk menguasai manajemen proyek dan teknik untuk mempertahankan hubungan dengan klien. Isi dari program ini adalah perencanaan dan pengelolaan proyek broadcasting, kriteria keberhasilan proyek dan pengukuran kerja, kemudian pengelolaan hubungan klien dan pelayanan purna jual. Kemudian yang selanjutnya pemahaman pasar dan juga strategi pemasaran. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana cara melakukan analisis pasar dan mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Isi dari program ini adalah yang pertama riset pasar dan identifikasi target audiens, yang kedua adalah strategi pemasaran untuk program broadcasting, dan yang ketiga adalah penggunaan media sosial dan digital marketing untuk promosi. Nah, yang kelima, evaluasi kinerja dan umpan balik. Tujuan dari evaluasi kinerja dan umpan balik ini adalah mampu mengevaluasi hasil kerja dan mendapatkan umpan balik yang berguna untuk mengembangkan diri. Nah, isi dari program ini adalah teknik evaluasi kinerja, penetapan umpan balik, dan pengembangan profesi. Nah, pembahasan selanjutnya adalah tentang jam terbang yang dibutuhkan untuk jabatan account eksekutif. Nah, untuk menjadi seorang account eksekutif yang kompeten, tentu saja memerlukan jam terbang yang tinggi juga. Nah, rinciannya bisa saya terangkan. Yang pertama, seperti pengalaman dalam penjualan pemasaran. Nah, memiliki latar belakang yang kuat dalam penjualan, terutama dalam menawarkan ruang. Kemudian pengalaman dalam pemasaran termasuk pemahaman tentang audiens dan juga analisis pasar. Nah, yang kedua, pengetahuan dalam industri broadcasting. Memiliki pemahaman dalam proses penyiaran termasuk teknik produksi dan juga penyampaian konten. Nah, yang ketiga, keterampilan komunikasi dan interpersonal. Kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dengan klien, menjelaskan produk layanan dengan jelas, serta menjalin hubungan yang baik. Yang keempat, kemampuan negosiasi. Nah, kemampuan ini adalah keterampilan dalam merundingkan kontrak dan kesepakatan dengan klien untuk memastikan kepuasan kedua belah pihak. Yang kelima, analisis dan pelaporan. Kemampuan ini untuk menganalisis data penjualan, membuat laporan, dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan strategi penjualan. Nah, dengan jam terbang yang memadai, seorang account eksekutif akan bisa mengembangkan keterampilan tersebut dengan baik dan juga menjadi seorang account eksekutif. Nah, pembahasan yang selanjutnya adalah jenjang karir untuk account eksekutif. Nah, jenjang karir untuk mencapai posisi account eksekutif ini, yang pertama adalah pendidikan awal. Bisa kita memiliki gelar sarjana sebagai account eksekutif dalam bidang komunikasi pemasaran, komunikasi, bisnis atau media. Kemudian jangan lupa untuk mendapatkan sertifikasi tambahan agar kita bisa memiliki nilai lebih lah.
kemudian yang kedua, pengalaman awal. Pengalaman awal ini bisa kita mulai dari internship atau magang, mengikuti program magang yang ada di perusahaan broadcasting atau agensi periklanan. Kemudian posisi entry levelnya bisa memulai karir di posisi seperti asisten pemasaran atau koordinator media. Kemudian yang ketiga, pengembangan keterampilan. Nah, skill yang diperlukan adalah keterampilan komunikasi yang kuat, pemahaman tentang tren media, dan kemampuan negosiasi yang sangat penting sih untuk menyukseskan peran account eksekutif ini. Kemudian yang keempat, posisi menengah. Di dalam posisi menengah ini bisa kita promosi ke junior account eksekutif. Setelah beberapa tahun pengalaman, kita bisa melakukan promosi diri menjadi junior account eksekutif dengan tugas yang lebih besar tentunya. Yang mana tugas-tugas tersebut bisa mengasah skill kita untuk bisa menjadi seorang account eksekutif yang profesional. Kemudian yang kelima, menetapkan karir dan jaringan. Nah, pengembangan koneksi atau relasi kita dalam karir account eksekutif ini bisa aja kita sering mengikuti seminar, kemudian sering mengikuti organisasi yang mana dengan mengikuti seminar dan organisasi tersebut bisa memperluas relasi kita dalam mengembangkan karir. Nah, yang keenam, puncak karirnya sebagai account eksekutif. Dalam peran ini, kita bertanggung jawab untuk mengelola hubungan dengan klien, merencanakan kampanye, dan juga kita harus bisa mencapai target penjualan. Nah, jenjang karir ini membutuhkan komitmen untuk terus belajar dan terus berusaha supaya kita bisa menjadi seorang account eksekutif yang profesional dan juga bisa mengasah skill-skill tersebut agar kita bisa mendapatkan banyak klien dan juga bisa mendapatkan keuntungan yang lebih. Nah, pembahasan selanjutnya adalah tentang program pengembangan sesuai jenjang karir untuk account eksekutif. Yang pertama, tahap pendidikan awal tujuannya adalah untuk membangun dasar pengetahuan di bidang broadcasting dan pemasaran. Nah, biasanya sih untuk tahap pendidikan awal ini durasinya itu sekitar 3-4 tahun. Nah, untuk selanjutnya tahap pengalaman awal. Nah, tujuan dari tahap ini adalah untuk mengembangkan keterampilan praktis dan pemahaman industri. Nah, di dalam tahap ini kita bisa bekerja sebagai asisten dalam tim pemasaran atau produksi stasiun broadcasting. Ya, kurang lebih durasinya bisa 1-2 tahun. Kemudian yang ketiga, tahap pertumbuhan karir. Nah, tujuan dari tahap ini adalah untuk memperoleh pengalaman dan keahlian yang lebih dalam sebagai account eksekutif. Nah, kegiatan atau pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari tahap ini adalah kita bisa menjalankan posisi sebagai account eksekutif junior atau sebagai asisten juga bisa di stasiun broadcasting atau digital platform yang ada. Nah, kemudian durasinya itu bisa sekitar 2-3 tahun. Kemudian yang keempat, pengembangan profesional. Nah, di tahap ini tujuannya adalah untuk memantapkan posisi kita sebagai account eksekutif senior. Nah, durasinya itu bisa sekitar 2-4 tahun lah. Nah, di tahap ini kita bisa menghandle klien besar dan juga bisa menghandle proyek secara strategis. Nah, dalam program pengembangan tersebut kita yang
bercita-cita sebagai account eksekutif bisa menjalankan prosedur-prosedur yang telah saya jelaskan tadi agar bisa menjadi account eksekutif yang baik dan juga bisa menjadi account eksekutif yang profesional. Sekiranya cukup saya terangkan tentang topik ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.